Apa nih? Pagi menjelang siang rekan-rekan semua, ini sebenarnya ngobrol bisnis. Acaranya temanya adalah menguak peluang di era new normal. Event ini kita buat kerjasama dengan Metro Resource ya, di mana di sini banyak teman-teman pelaku usaha. Salah satunya ada Coach Gatot, ada Pak Kuku yang nanti saya minta sharing lah ya, sharing tentang strategi mereka atau hal-hal apa yang dilakukan untuk. Kalau saya sih branding dulu kali ya. Branding Soalnya dulu. jualan dulu itu ini dulu apa belum ada produk terus ya mencoba untuk memperkenalkan sama teman-teman sama ini baru kira-kira responnya bagus. Jadi branding dulu ya. Kalau saya. Oke. Mas Hidayatullah masih on? Kayaknya ke belakang dia kayaknya tadi saya lihat nih. Oke. Jadi sebetulnya selling dan branding ini tergantung sikon. Nah, jadi kalau memang punya biaya operasional atau mungkin seperti Mas Randy tadi, dia mau coba bangun bisnis tapi belum punya produk, dia bangun branding dulu. Saya sudah cukup lama kenal dengan Mas Randy ya. Beliau ini juga sering tanya-nanya produk-produk dulu lintah Papua ya dan lain sebagainya. Karena saya juga dulu jualan produk itu. Nah, jadi beliau ini konsisten bermain kayak di segmen itu kalau saya amatin sampai sekarang dan alhamdulillah kayaknya sudah mulai lancar sekarang oles-olesnya ya. Ya, jadi beliau ini mungkin terkendala dari belum menemukan produk yang cocok atau belum ketemu distributor yang cocok atau supplier yang cocok sehingga beliau bangun terus branding dengan produk-produk yang segmennya memang untuk pasutri kan. Ya, begitu beliau ini sudah dikenal dengan beliau ini penjual produk-produk pasutri, begitu dapat produk yang pas, dapat supplier yang pas, jadi sudah mulai jalan. Nah, itu mungkin kondisinya Mas Randy seperti itu, ya tepat kita gunakan branding dulu baru selling. Tetapi ada mungkin orang-orang yang ya begitu antusiasnya, jadi begitu dia dapat informasi satu produk, dia langsung jualan. Nah, itu mungkin bisa dia selling dulu, tapi pelan-pelan sampai bangun branding. Nah, tetapi kalau yang kita mempunyai juga dana operasional, kemudian kita juga punya produk yang bagus, itu harus diimbangi lah antara branding dan selling sehingga semuanya terbangun dan tingkat kepercayaan trust customer itu cukup tinggi. Nah, kalau yang selling dulu baru branding itu kemarin juga yang diterapkan oleh Oke Bos ya. Jadi Oke Bos juga kemarin kami benar-benar fight di lapangan keliling ya dari door to door, bahkan saya pun sendiri turun langsung, saya sendiri pernah nganter makanan beberapa kali ke Mas Hidayatullah ya. Halo Mas Hidayatullah. Iya, gagal makannya nggak ada. Kenapa? Yang mau nganter makanannya habis. Iya. Tapi kan saya pernah nganter 2 kali kalau nggak salah ke rumah jenengan ya. Iya. Ya, itu artinya waktu itu Oke Bos benar-benar kita selling dulu. Sambil bangun branding. Jadi ketika dulu kita mulai belum dikenal orang, belum dipercaya orang, kami menggunakan strategi selling dulu, tetapi kami imbangi dengan membangun branding. Nah, ketika akhirnya dalam waktu sekian bulan itu jalan, ya akhirnya beberapa customer sudah mulai percaya menggunakan layanan kita, kemudian membeli makanan lewat aplikasi kita, dan itu saya sering posting juga di Facebook, dan hampir setiap hari mungkin Mas Hidayatullah udah bosan juga ngeliat postingan-postingan saya kan. Itu. Banyak Oke Bos. Iya, pokoknya di mana-mana itu saya tebarin Oke Bos. Nah, jadi akhirnya kan masyarakat mulai kenal apa sih Oke Bos, mulai coba. Nah, sekarang ini efeknya apa? Efeknya karena konsistensi saya membangun selling ya dan branding, karena selling kalau nggak diimbangi dengan branding kan nggak akan dikenal banyak orang kan gitu. Nah, ini efeknya teman-teman sekarang di luar metro mulai japri saya, mulai gimana Bos saya mau buka daerah sini dan lain sebagainya. Ya alhamdulillah
kita sudah beberapa kota bulan ini, mungkin sekitar 3-5 kota yang siap untuk kita buka menjadi agennya Oke Bos di sana. Nah, ini salah satu dampak dari kita membangun selling dengan branding tadi. Nah, kemudian bagaimana sih cara jualannya supaya gede? Nah, tadi kan ketika saya berpikir misalnya kayak Oke Bos itu saya hanya bangun di kota metro saja, ya mungkin omsetnya ya di metro segitulah. Metro tahu sendiri kotanya kan kecil, ya kan? Persaingan juga di situ sudah ada Gojek, ada Grab, dan mungkin ada ojek-ojek lokalan yang kurir-kurir lokal itu juga sudah banyak gitu kan. Kalau kita hanya ngandelin metro ya mungkin ya nggak seberapa kan gitu. Akhirnya kemarin kita coba kembangin ke wilayah beberapa pinggiran-pinggiran metro ya, seperti kayak Pekalongan, Sukadana, Sukadamai dan lain sebagainya. Ya alhamdulillah ternyata di sana diterima. Ini Sukadamai baru berapa hari kita buka, transaksinya udah melejit banget gitu kan, mungkin udah ngempet di sana kan. Kemarin-kemarin gimana bisa buka di sini, nggak bisa buka di sini, kita masih tahan terus. Begitu kita buka ini langsung pertumbuhan driver dan kulinernya cukup tinggi, termasuk Bandar Jaya. Nah itu dia pentingnya membangun satu branding, kemudian juga membangun jaringan di beberapa kota. Jadi kalau kita hanya mengandalkan omset kita, jualan kita pribadi, kita kuotanya berapa sih? Misalnya kayak Mas Hidayatullah jualan handphone, sehari bisa jualan 1 atau 2 pieces gitu kan. Kalau sendiri ya mentok lah segitu kan waktunya Mas Hidayatullah sehari cuma 24 jam gitu kan, dan lain sebagainya. Tapi kalau Mas Hidayatullah juga bangun tim reseller nanti dengan produk-produk yang lain gitu kan, walaupun nanti untungnya tipis, mungkin kita berbagi dengan orang, tetapi penjualannya akan lebih tinggi gitu kan. Nah, jadi kita penting membangun tim reseller. Nah, tetapi kita juga harus belajar bagaimana cara membangun reseller yang baik dan benar kan gitu. Mungkin nanti kita akan bahas di next sesi ya. Kemudian setelah kita bangun tim reseller, maka kan omset sudah mulai jalan. Nah, ketika omset yang sudah mulai jalan, ini yang seringkali terjadi pada UMKM ya, yang saya amati. Jadi banyak sekali teman-teman UMKM itu bukannya nggak bisa jualan, nggak bisa bangun omset, tetapi ketika omsetnya sudah mulai bangun, mulai jalan, ini tergoda. Banyak sekali godaan-godaannya, contohnya peluang-peluang yang lain. Ya, ketika kita bangun ini sudah jalan gitu kan, terus melihat peluang yang lain kayaknya, wah ini saya bisa, ini juga saya bisa deh. Kalau ini saya bisa untung sekian, kalau dengan ini saya bisa untung sekian. Dan itu sebetulnya awal kehancuran, ya, awal kehancuran dari bisnis teman-teman UMKM. Jadi mungkin masukan dari saya, saran dari saya, fokus aja dulu satu dibangun, dibesarin. Kalau itu sudah autopilot, sudah jalan, kita hanya cukup waktu cuma 10-20% ngurusin bisnis itu, monggo lah kita mau ngurusin bisnis-bisnis yang lain. Nah, kita juga harus bisa ngatur keuangan. Nah, ini juga yang salah satunya yang membuat teman-teman UMKM jatuh. Jadi, tidak bisa membagi antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis. Ya, jadi keuangan pribadi, uang bisnis itu ya dianggap uang kita. Nah, jadi kita ambil, misalnya kebutuhan apa, kita ambil dari situ tanpa ada kontrol, ya. Sehingga kalau namanya pemasukan lebih kecil daripada pengeluaran ya kan bangkrut namanya. Dan ini seringkali terjadi gitu kan. Jadi kita harus bisa ngatur keuangan. Nah, ada satu job ngatur keuangan tuh sulitnya seperti apa sih? Ngatur keuangan tuh sulitnya gini, kalau nggak ada yang diatur, maksudnya nggak ada uangnya. Jadi apa yang mau diatur kan? Jadi teman-teman ketika mulai bisnisnya berkembang, ya harus bisa mengatur keuangan. Kalau uangnya nggak ada ya itu tambah sulit lagi. Sudah uang nggak punya, yang diatur nggak ada kan gitu. Nah, jadi Jadi teman-teman bisalah menahan emosi, menahan keinginan. Godaan-godaan itu akan datang ketika teman-teman omsetnya sudah mulai terbangun, sudah mulai megang uang, pasti. Jadi hampir semua teman-teman UMKM itu, saya sendiri ngalamin beberapa kali,
uang bisa kita belanjain stok banyak, kita nyetokin produk banyak, belanja banyak, tapi karena udah terbagi-bagi dengan bisnis-bisnis yang lain, sehingga modal yang untuk belanja tadi udah nggak bisa belanja, nggak bisa banyak lagi. Contoh saya waktu itu belanja herbal, ketika saya bisa belanja 100 juta, saya ada cashback misalnya 10 juta. Tapi karena uang saya sudah terbagi dengan produk-produk yang lain ataupun bisnis-bisnis yang lain, sehingga cash saya kan udah nggak cukup 10 juta lagi. Mau nggak mau saya jual belanja ya bisa turun, bisa 50 juta, 40 juta, sehingga cashback yang harusnya saya dapat 10 juta tadi udah nggak dapat lagi. Itu sebagai contoh ketika kita nggak bisa ngatur keuangan dan tergoda oleh bisnis-bisnis yang lain. Nah, jadi ketika teman-teman sudah menguasai satu bisnis, saran saya mulai dibangun jaringan tim besar, kemudian itu dibuat sistemnya. Ketika dibuat sistem, kalian tidak terlalu banyak lagi nanti bergelut di bisnis itu gitu kan, sehingga kalian nanti sudah punya waktu luang. Bahkan kalau mau difokuskan di situ, kalian dengan waktu luang tadi kalian bisa melihat punya waktu dan kesempatan melihat kompetitor dari luar, ya. Jadi ketika kita ngurusin bisnis, terus kita sibuk di situ aja, kita nih kayak sempit gitu loh. Hanya yang kita lihat ya ruangan kita itu aja kan. Sehingga kita tidak tahu di luar sana ada apa, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita memang sudah membangun sistem, kita sudah punya tim, dan lain sebagainya, kita punya waktu untuk melihat keluar, seperti apa sih kondisi di luar itu. Nah, kalau kita bisa melihat kondisi di luar, kita bisa cepat beradaptasi, kita nggak ketinggalan info, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita ibaratnya kita hanya yakin bisnis kita yang paling hebat, paling keren, paling besar, dan tidak mau melihat keluar, ya nanti nasibnya seperti Nokia, ya kan? Sekarang ya sudah nggak dipakai lagi kan, kalaupun mau bangun juga sudah ketinggalan jauh dia. Ya mungkin itu sekilas ya tentang ngobrol kita dulu. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan di sesi berikutnya. Nah, mungkin enak tanya jawab aja nih Coach, kita lanjut. Oke, Coach Gatot, terima kasih. Ini materinya luar biasa, yang saya catat banyak sekali sebetulnya yang bisa kita lakukan di terutama di era new normal ya. Saya juga kemarin sempat ketemu beberapa teman di Lampung, karena saya kebetulan 2 tahun saya di Jakarta, balik ke Lampung kan. Maret saya balik ke Lampung, dan saya temuin ternyata teman-teman banyak yang ada dua tipe sih. Ada yang memang dia nggak bisa menyesuaikan diri seperti kata Coach Gatot tadi, tidak bisa beradaptasi, akhirnya bingung, usahanya nggak jalan berapa bulan gitu kan, sampai sekarang. Kemarin terakhir saya telepon teman dari Jakarta pun sama, yang tadinya omset puluhan juta, ratusan juta dalam 1 bulan, sekarang boleh dibilang zero gitu. Ya, ini kemampuan untuk beradaptasinya banyak rekan-rekan terutama UMKM yang lambat. Nah, menyikapi hal ini, untuk kita bisa beradaptasi, apa yang harus kita lakukan nih, Coach? Ya, yang pertama tadi itu kita harus berpikir out of the box. Jadi kemarin tuh saya juga sempat ada kelas WA juga, kelas Zoom juga ya dengan teman-teman TDA. Salah satunya waktu itu yang ngisi ada Mas Eko ya, yang punya Hotel Idea. Jadi dalam masa pandemi ini Hotel Idea pun yang kita lihat mungkin wah gitu kan, omsetnya besar, uangnya besar, itu sempat mengalami kesulitan untuk bayar karyawan gitu, untuk operasional gitu kan. Dia cuma menyiapkan cadangan 3 bulan, tetapi setelah 3 bulan ke sini dia udah mulai kehabisan kan gitu loh. Jadi sudah mulai mau istilahnya negosiasi lah dengan karyawan-karyawannya kan. Tetapi ya itu tadi, dalam 1 bulan saya lihat memang Mas Eko itu nggak keluar lah dari Facebook gitu, dari dunia istilahnya sosial media. Dia bukannya keluar, tapi dia hanya mengamati lingkungan. Dia nggak mau komen, nggak mau posting, nggak mau apa. Jadi postingannya tenggelam, biasanya sering banget muncul di beranda saya, tapi waktu itu dia nggak ada. Ternyata memang beliau keluar, jadi mengamati lingkungan. Seperti apa sih ini masyarakat ini sih, tanya seperti apa. Jadi waktu itu mereka
gimana saya mau apa istilahnya mengadakan kegiatan sekolah kan, ngumpul-ngumpul gitu kan, apalagi di era pandemi seperti ini kan, ya otomatis lah kayak teman-teman yang lain pun marketingnya pun akan down gitu kan. Sekolah-sekolah perhotelan yang lainnya paling dapat siswa 30, 25, 50 mentoknya. Ini karena mungkin beliau melihat satu optimisme ya yang tinggi dalam artinya begini. Dalam era pandemi ini kan otomatis semua banyak yang kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Tetapi setelah itu kan banyak sekali orang-orang yang butuh pekerjaan. Nah, ini dia melihatnya begitu. Dan yang digarap adalah orang tuanya. Orang tua pasti pengen anaknya nggak nganggur kan gitu. Kan kemarin sempat ada opsi mau online. Tetapi karena sudah new normal dan ada diskusi dengan dinas pendidikan, sama dinas kesehatan dan lain sebagainya, ternyata bisa asal yang pertama diasramakan kan, karena memang nggak boleh keluar-keluar sebelum masuk ya dites semua dulu, ada surat keterangan dari apa gugus tugas wilayah masing-masing gitu kan, bahwa ini sudah di sana karantina, nanti masuk ke situ juga di karantina dan insya Allah itu sudah tidak masalah lagi gitu kan. Nah, hanya waktu itu kan masalahnya orang mungkin ya secara umum berpikir, waduh, ini uangnya dari mana gitu kan, orang mau masuk sekolah, mau bayar sekolah aja pusing gitu kan. Nah, dia ini malah berpikirnya beda. Yang orang-orang mungkin nurunin ngasih diskon ya untuk biaya kuliah, ini malah dinaikkan. Jadi yang tadinya sekitar 17 juta, 18 juta, sekarang biayanya 25 juta. Tetapi apa yang harus diinstal gitu kan? Ya diinstal adalah ya harus dikasih fasilitas kan. Karena saat itu idea belum selesai dan ruangan tidak cukup. Ini ada satu hotel yang kondisinya hotel itu sudah apa ya, udah mulai kacau lah keuangannya dan operasional udah berat. Ya dia negosiasi, berapa sih hotel itu biaya operasional sebulan? 250 juta. Oke, boleh nggak saya bantu biaya operasionalnya, tetapi sebagian ruangan saya pakai untuk siswa-siswa saya. Jadi dengan dinaikkan 25 juta tadi, siswa-siswa dia sebulan nginepnya di hotel, belajarnya di hotel, kelas hotel lah gitu kan, fasilitas segala macam. Sehingga yang tadinya dinaikkan itu jadi satu apa ya, nggak mungkin, tapi karena itu memberi satu value yang lebih, satu nilai. Orang sekarang nginep di hotel berapa coba semalam? Kali sebulan. Anggap aja 500.000 lah hotel bintang 3 kan. 500.000 kali 30, udah 15 juta kan. Belum belajarnya, belum makannya, dan lain sebagainya. Nah, itu akan menjadi kelihatan lebih murah gitu kan, 25 juta tadi. Nah, itu ternyata caranya yang dirubah. Jadi mungkin kalau di asramanya Idea mau naikin 25 juta nggak mungkin, tapi ini kita belajarnya di hotel bintang 3 gitu kan. Dan itu sudah di branding dengan Idea. Wah, itu cara jualannya keren banget tuh Mas Eko kan. Nah, dengan begitu ya orang yang tadinya mungkin mau ikut ini hanya angkatan ini aja loh, tapi kan dikasih apa ya? Apa istilahnya? Apa ya bahasanya itu. Jadi orang itu biar takut lah, biar langsung action gitu. Jadi ini hanya angkatan ini aja yang kita belajar di hotel itu gitu kan. Padahal bisa jadi berikutnya bisa di hotel juga, bahkan bisa naik lagi tuh harga jualnya kan. Tapi karena itu akhirnya teman-teman yang lain ya akhirnya mulai transfer mulai dari ambil seragam yang tadinya dia tes kalau tidak ambil seragam sampai tanggal sekian tidak bisa mengikuti angkatan tahun ini di tes waktu itu kan. Ternyata pada transfer semua, bukan cuma 500.000, tapi sampai ada yang 2 juta, 3 juta dia transfernya. Artinya kan melihat dari tes tadi, pihak Idea kan melihat, oh ini rupanya sebetulnya orang-orang punya duit gitu loh. Kalau memang tujuannya jelas gitu kan. Jadi ternyata ada duit. Nah, baru dia mulai terus tanggal sekian harus ngambil ini, daftar ulang dan sebagainya sampai selesai. Dan itu ya alhamdulillah sekarang
sudah ya dihitung aja lah 800 kali 25 juta itu omsetnya. Yang di luar sana sekolah-sekolah lain itu kan sulit dapat uang segitu, orang dapat siswa 50 aja ngos-ngosan dan itu nggak tahu cukup apa enggak. Bahkan mereka itu dapat siswa itu sampai nurunin harga gitu kan. Tetapi ada satu sekolah yang bukan nurunin harga tapi naikin harga, tapi dirubah polanya. Apa sih yang membuat daya tarik untuk belum ya? untuk apa namanya dia mau closing lah, mau action di situ. Nah, yang kita harus berpikir adalah kita jangan berpikir dengan cara yang biasa. Di pola-pola di saat-saat pandemi seperti ini kita harus berpikir dengan cara-cara yang berbeda. Dan itu bisa dites dulu, kita tes dulu, kita lempar dulu di market seperti apa. Ketika itu diterima, ya hajar. Kalau nggak terima, kita coba lagi cara yang lain dan lain sebagainya. Itu mungkin seperti itulah gambarannya, Coach. Oke. Jadi memang kita harus melakukan sesuatu yang berbeda ya, out of the box, dan melihat peluang-peluang yang ada, dan mungkin tadi juga perlu dicoba, ya perlu dicoba. Artinya kita nggak pernah tahu apakah ini berhasil atau tidak, tetapi kalau kita nggak coba ya kita nggak tahu reaksinya ya. Kalau kata orang tuh tes ombak lah ya, tes ombak dulu gitu kan. Ya ini salah satu konsep yang sekarang banyak dilakukan ya, istilahnya tuh agile ya, namanya agile. Kita harus agile, artinya melakukan dengan cepat biar kita tahu reaksi atau akibatnya apa gitu, sehingga kita bisa menentukan langkah berikutnya. Ini luar biasa menarik, Coach, karena kemarin juga saya sempat ketemu teman yang tadinya usaha oleh-oleh juga, Coach, cuman agak kesulitan, omsetnya sampai zero, dan akhirnya ya balik lagi dia ngojek gitu ya. ya intinya dia bisa berusaha untuk survive walaupun akhirnya ya itu yang saya bilang berpindah. Nah, pertanyaannya adalah tadi, Coach, yang menarik juga, apakah kita harus merubah bisnis kita atau produk kita, menjalankan usaha baru, atau kita tetap mempertahankan usaha yang lama yang kita miliki, Coach? Oke, sebelum dijawab, Coach, kalau teman-teman ada yang mau tanya, silakan angkat tangan ya, biar nanti bisa bertanya gitu ya. Oke, silakan, Coach Gatot. Oke, sambil nunggu yang lain nanya kita. Jadi memang apa ya? Itu pilihan di kita. Ada beberapa teman-teman UMKM itu memutuskan pivot. Akhirnya dia mencari produk-produk yang lain. Mungkin saat itu lagi demamnya hand sanitizer, akhirnya ikut jualan hand sanitizer. Sekarang lagi jualan maraknya face shield gitu kan, ikut jualan face shield dan lain sebagainya. Itu ya nggak salah sih menurut saya. Tetapi itu bukan memberhentikan bisnis yang lama gitu kan. Itu mungkin ya sekedar untuk menolong lah supaya operasional dan kebutuhan sehari-harinya tetap bisa tercukupi gitu kan. Tetapi jangan terus fokus akhirnya ke sana gitu kan. Karena bisnis ini sebetulnya kalau kita pikirkan secara out of the box caranya segala macam, itu bisa menumbuhkan omset yang luar biasa juga lah. Seperti mungkin teman-teman tahu lah bisnis kuliner ya. Saat ini kan lagi banyak down. Tapi teman-teman juga banyak yang akhirnya membuat satu produk-produk yang instan, yang bisa dibungkus, bisa dikirim-kirim, gitu kan? Yang kemarin tuh ya contohnya sambal alu itu teman Mbak Dian itu kan, akhirnya dia fokus tuh jualan sambal tuh kan di packing. Ya alhamdulillah sudah ribuan botol juga omsetnya kan. Begitu juga ada teman-teman dari Sedop Mbak Fitra ini kan, dia juga akan berpikir dengan cara kerjasama dengan ojol-ojol dan lain sebagainya. Dia bikin paket-paket murah, dia campaign terus untuk sosial dan lain sebagainya, sehingga orang lebih di saat itu digunakan untuk membangun branding, karena memang mereka punya dana operasional kan. Tetapi kalau tidak punya dana operasional ya kita harus berpikir caranya yang berbeda gitu kan, yang harus kita pakai supaya
si produk kita ini bisa keluar, bisa terjual lebih banyak gitu kan. Dan itu saya rasa memang butuh ngobrol banyak dengan teman-teman lah. Makanya ketika kita ada kondisi seperti ini, kita jangan sendiri gitu kan. Sering-seringlah ikut-ikut kelas-kelas seperti ini, atau mungkin juga sering gabung-gabung lah dengan teman-teman komunitas dan sebagainya, sehingga mungkin di situ banyak insight-insight yang kita dapat. Ya, mungkin bisa jadi ide dan itu bisa dieksekusi. Gitu. Oke. Jadi bisa kita melanjutkan yang lama tapi dengan caranya yang dirubah ya Coach ya. Iya, Atau betul. produk atau usaha atau bisnis yang sekarang lagi banyak dibutuhkan orang. Iya. Oke. Nah, ini kebetulan ada pengusaha kuliner juga, Pak Kuku. Pak Kuku sudah on suaranya? Udah, alhamdulillah. Nah, boleh mungkin Pak Kuku bisa sharing gimana Kak Kuku kan berbisnis kuliner nih saat ini. Untuk sekarang strategi apa yang Pak Kuku lakukan untuk bisnisnya gitu? Ya, oke. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang, mau siang ini. Mas Ya. Edi, Mas Gatot, dan kawan-kawan yang lain. Ini mau saya harus tetap pakai karena saya ada di rumah sakit. Ya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya, suara masuk ya ini? Masuk, jelas. Masuk. Ya, di bisnis kuliner. Jadi seperti yang disampaikan Mas Gatot tadi, jadi tanpa harus meninggalkan usaha yang lama. Nah, bagaimana konsep marketing? Kan sebenarnya kan intinya bisnis ini jualan. Betul. Sebanyak apapun Anda produksi, kalau tidak bisa menjual ya tidak akan terjadi transaksi, ya bangkrut. Tapi Anda tidak punya barang, tapi Anda bisa jualan, ya jalan. Maka konsepnya sebenarnya bagaimana kita tetap mempertahankan penjualannya. Nah, kalau saya sendiri di kuliner, awalnya di catering nih, ya. Nah, catering otomatis banyak kendalanya. Orang nikahan juga sudah nggak boleh dibatasi, ya. Kemudian orang hajatan nggak boleh. Maka konsepnya kemudian saya rubah menjadi kalau orang sekarang terkenalnya ghost kitchen atau cloud kitchen ya. Jadi bagaimana kita bahkan ini kayaknya saingannya Mas Gatot itu sudah memasukkan rebel food ya. Jadi apa ya, sistem pemasaran kita bukan hanya sistem pemasaran dalam artian iklan atau promosi, tapi juga channel kita membangun hubungan dengan customer kita. Nah, itu juga harus berubah gitu loh, untuk sampai barang kita itu sampai ke mereka dengan cara yang mungkin sekarang sudah mulai lain ya, kayak Mbak Dian, kemudian konsepnya bahkan saya melihat di seputaran kota Jogja, saya lihat sendiri di Sahat itu sudah ini pasang di jalan itu, Turun di kemudian jalan, ada yang jualan di jalan. Nah, kemenangan dari UKM adalah masalah 10%-nya. Mereka dikenakan pajak 10%. Jadi harga mereka akhirnya kan juga akan menurunkan. Kalau Mas Gatot bilang branding, itu akan menjatuhkan dirinya kan ketika dia kelasnya di atas, kemudian dia jual di jalanan kan gitu. Maka ini sebenarnya peluang bagi kita UMKM untuk menyerang, saatnya kita untuk menyerang gitu loh. Nah, ini penting, dan saya juga tidak menyarankan ketika Anda kemudian bisnis ini ikut-ikutan. Memang penelitian bahwa bisnis yang akan berpeluang maju itu sebenarnya adalah yang pertama adalah bisnis kesehatan, kemudian bisnis makanan ya, kemudian bisnis tentang hospitality gitu. Yang agak menurun ini properti, kemudian kayak engineering gitu. Tapi jangan sampai itu betul-betul Anda menghentikan ketika Anda bisnis engineering. Kalaupun Anda justru, wah saya ini bukan makanan, ini pulsa. Inilah saatnya orang banyak membeli pulsa kan gitu. Seperti yang disampaikan Mas Gatot tentang bagaimana triknya Mas Eko dalam berjualan justru lebih mahal. Nah,
bagaimana kita konsepnya ini harus kita rubah. Jadi bukan berarti kalau kondisi sekarang ini harus menjatuhkan harga, harus karena menurunkan harga itu bukan satu-satunya cara dalam bisnis kita. Kalau orang Jawa bilang ono rego ono rupo, kan gitu. Nah, bagaimana kita ini value kita menjual value kita ini menjadi lebih bagus gitu loh. Dan saya juga rencana mau pakai ini Pokebus di Jogja ini. Nah, untuk mengembangkan bisnis kuliner online-nya itu. Begitu Mas Edi. Jadi konsepnya bahwa gaya marketing kita yang harus kita rubah. Itu aja. Jangan sampai takut kan, semua beralih ke sana. Sedangkan saya nggak punya pengetahuan di sana. Itu nanti malah akan kacau. Kalau ada di hotel ya bagaimana cara menjual hotel itu. Karena maaf nih, orang mungkin tidak pernah berpikir bahwa selalu bisnisnya makanan. Saya yakin Mas Gatot pun walaupun dalam kondisi seperti ini, nggak akan tahan 3 bulan tidak potong rambut, kan gitu. Betul. Jadi kalau Anda menjadi tukang cukur, ya gimana protokol itu diikuti, itu aja. Sehingga orang itu merasa aware ketika, saya potong rambut di sana, saya merasa nyaman, karena saya nggak akan tertular. Nah itu konsep seperti itu. Bahkan mungkin itu perlu dijual lebih mahal. Potong di sini 50.000, tapi tukang potongnya pakai semua protokol dipakai. Karena apa? Ini insuran ya, artinya sebuah jaminan bahwa ini harus dilakukan. Bahkan saya sendiri di kuliner itu yang kemarin biasa aja itu ya memang harus investasi sih. Kita buat mejanya serba stainless, kemudian ya food grade lah. Jadi semuanya itu food grade. Karena walaupun kita UMKM nggak bisa kita kemudian ruangannya juga penuh dengan barang-barang atau bahkan tikus. Jadi walaupun tingkatnya kecil, jangan sampai ada yang tidak ada tutupnya, kemudian tikus boleh berkeliaran, seperti itu dihilangkan. Saya yakin tetap semua bisnis akan ada pasarnya. Semua produk akan mempunyai pasarnya. Mungkin begitu Mas Edi, sekilas tentang bagaimana kita, yang penting kita jangan, satu hal tadi Mas Gatot yang saya suka, kita ini kalau mau jadi orang soleh, ya berkumpullah dengan orang soleh. Maka kalau kita mau bisnis kita jalan, ya kita tetap berkumpul. Karena apa? Disitulah ada kekuatan. Kekuatan berjamaah itu sangat luar biasa. Begitu. Mungkin kita kongko-kongko itu seolah-olah nggak ada artinya, tapi sebenarnya di situ kita akan banyak dapat ilmunya. Begitu Mas Edi. Ya, salam hormat. Oke. Jadi memang balik lagi ke strategi atau caranya ya Pak Kuku, cara marketingnya segala macam. Kemudian bagaimana cara kita menjangkau customer dengan cara yang berbeda, mungkin seperti itu. Menarik juga, artinya memang sebetulnya kita bisa melakukan banyak hal di era seperti ini. Yang penting adalah kreativitas kita, bagaimana kita membuat bisnis kita tetap bisa survive, bahkan bisa omsetnya bisa untungnya bisa berlipat-lipat gitu. Kemarin saya juga ketemu pengusaha kuliner tadi yang sama seperti Pak Kuku, eventnya banyak, biasanya Pemprov, Pemda itu pakai dia, gitu. Tetapi ketika pandemi kan tidak ada event yang harus berkumpul, akhirnya dia putar otak, nggak main di situ, tapi main kemarin ketemu dia supply kue kering, dan kue keringnya omsetnya naik ratusan %, gitu, luar biasa. Jadi ada permintaan tetap ada gitu, cuma mungkin ada yang bertahan di bisnisnya utamanya atau dia pivot. Jadi kita lihat tergantung bagaimana kita menyikapi atau peluang yang kita lakukan gitu ya. Oke, terima kasih Pak Kuku ya. Dan ini ada pertanyaan Mas di chatting. Oh ya, oke. Mas Hidayatullah ya. Ini dari Mas Hidayatullah. Saya masih rilis HP, masih ambil jalan kawan. Jadi pada saat ada yang mau beli, barang selalu habis. Jadi banyak pelanggan kecewa, nggak ready stock ya. Dan jadi pelanggan beli HP ke toko lain hanya cek banding harga. Dan saya juga pegawai pemerintah. Oh, masih jadi karyawan pegawai Mas ya? Nggak apa-apa, nggak masalah. Bagaimana solusinya? Coach Gatot gimana nih, Coach Gatot untuk Mas Hidayatullah? Ya, jadi ya kan tadi memang kondisinya masih ngambil sama kawan. Jadi
yaitu salah satu keterbatasan. Jadi gini, saya pernah melakukan bangun satu produk. Saya bahkan beberapa kali saya punya produk itu cuma modal negosiasi. Jadi memang kita harus bisa nyari supplier yang tepat. Jadi kalau saya ada bisnis herbal, supplier saya kalau saya ngambil ke orang ya mungkin kondisinya hampir sama kayak Mas Hidayatullah gini lah. Namanya kita ngambil ke orang kan, orang itu stoknya berapa kan? Ya kita ya tergantung dia. Sehingga saya harus bagaimana caranya meningkatkan PD saya, ya. Tapi otomatis juga dengan punya branding juga, punya apa ya istilahnya, saya punya prestasi juga lah di situ. Saya bisa buktiin kalau saya waktu itu pernah jadi distributor herbal yang dengan omset terbesar nasional dan lain sebagainya. Nah itu saya buktikan kan gitu loh, sehingga saya punya modal untuk negosiasi ke pabrik, ya. Dengan saya negosiasi ke pabrik tadi, otomatis supply saya ya tidak terbatas kan, namanya pabrik dia mau jual berapa aja, mau produksi berapa aja, asal kita tanggup jualnya ya pasti akan dibuatin kan gitu. Nah begitu juga mungkin dengan Mas Hidayatullah, mungkin harus punya apa ya kepedean atau punya apa ya istilahnya punya skill negosiasi lah ke distributor yang lebih tinggi lagi. Nah tapi kan Mas Hidayatullah ini harus buktiin memang sudah punya market, sudah punya jualan, ada punya apa customer lah yang memang bisa menyerap produk tadi gitu kan. Coba ditelusurin di atasnya dia siapa lagi sih? Atau mungkin cari distributor yang gede. Sekali-kali kita main, ngobrol gitu kan. Datang ke sana, tawarin, Pak, saya dari Metro begini-begini, saya punya masalah seperti ini. Saya yakin distributor juga pengen kok omsetnya tambah banyak gitu kan. Nah, tetapi kan kita harus bisa meyakinkan mereka dulu gitu kan. Nah, kalau kita tidak rubah cara nyari stoknya, misalnya tadi Mas Hidayatullah tetap hanya lewat kawan, ya mungkin ya kondisinya nggak akan berubah gitu kan, akan selalu begitu. Tetapi kalau Mas Hidayatullah ini bisa negosiasi, bahkan mungkin bisa masuk ke distributor yang lebih besar lagi, insya Allah ini bisa diatasi masalah ini gitu Mas Hidayatullah. Jadi coba cari-cari informasi ataupun apa ya, coba bisa masuklah ke distributor yang mungkin lebih besar daripada kawannya Mas Hidayatullah yang saat ini. Seperti itu. Jadi hunting supplier lah ya. Iya, betul. Karena nggak mungkin ini masalah selesai kalau kita nggak ganti supplier. Iya. Ya kan? Memang kita jatuhnya sebagai seorang retailer ya. Seorang retailer harus punya banyak database supplier ya. Betulan saya juga retailer nih, Mas Hidayatullah. Saya nggak pegang produk di tangan. Jadi produk saya produk teman-teman juga. Ya memang harus banyak kenalan supplier, artinya saya pun saat ini masih melakukan cari-cari supplier di mana yang punya barang, yang punya barang. Kayak kemarin tuh saya ada orderan coach sekitar 1000 piece lah, 1000 piece untuk salah satu produk perlengkapan rumah tangga. Deadline-nya cuma mepet hanya 1 minggu, sementara produsennya hanya sanggup 1 bulan. 1 bulan. Ya konsumennya nggak mau kan, akhirnya cancel gitu. Karena saya terbatas kemarin, supplier itu hanya 1. Saya cari-cari nggak dapet gitu kan. Iya, ini masalah juga. Jadi memang pengalaman saya juga ya memang kenal banyak supplier. Salah satunya tadi yang disampaikan Pak Kukuh, harus silaturahmi ya. Silaturahmi. Kalau silaturahmi kemarin bisa ngumpul-ngumpul, sekarang silaturahmi online aja, ya kan? Nah, kita buat acara ini ngobrol bisnis, insya Allah kita rutin ya. Nanti jadi bisa kumpul, cari produk segala macam. Nah, sebelum saya lanjut, nanti mungkin boleh kenalan sedikit. Tadi kita belum kenalan. Saya belum tahu nih, mungkin baru Coach Gatot yang kenal nih. Ada Mas Randy dan Mas Hidayatullah. Bisa jelasin sedikit usahanya apa gitu? Silakan Mas Randy dulu mungkin, biar saya juga tahu, siapa tahu produknya bisa saya jual juga nih. Ya, bisa berkolaborasi. Karena saya lagi butuh banyak produk. Silakan, Mas Randy. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, saat ini ya saya sebenarnya baru belajar sih, belum terlalu
mahir sekali. Jadi emang dari dulu awal emang saya awalnya emang tertarik melihat ini apa postingan untuk arahnya memang untuk pasangan suami istri gitu kan. Dari sekian banyak produk yang pernah saya ini kan termasuk yang ini yang bagi saya terbaik lah. Kalau yang sebelumnya sebelum jualan emang saya coba dulu khasiatnya seperti apa gitu. Ada juga yang terlalu panas, terlalu bahaya gitu intinya. Nah, kalau yang ini insya Allah lebih aman, lebih adem, terus untuk responnya lebih bagus gitu. Untuk ini apa namanya testimoninya lebih ini. Cuma memang kendalanya yang untuk saat ini ya itu untuk emang saya belum punya reseller, jadi untuk sementara ini yang ini langsung sama saya gitu Pak untuk di sini gitu. Karena untuk keterbatasan produk sendiri atau itu produk saya sama aja beli lagi dari ini lagi gitu. Cuma saya sebelumnya juga salah cek dulu, maksudnya untuk ini responnya saya lihat ternyata bagus yang ininya, jadi saya ikut gabung gitu loh. Tapi ya untuk saat ini terkendala saya memang belum ada reseller. Mungkin kedepannya saya ingin gimana sih cara ini membangun biar punya reseller lah intinya, punya ini jadi biar bisa lebih ini lagi gitu. Kalau sementara yang saya hadapi ini kesulitan kalau emang jualannya saya sendiri kayaknya lebih ini, tapi kalau ada reseller gitu intinya mungkin lebih, walaupun penjualan tidak apa namanya tidak terlalu besar dalam arti yang dijual, tapi resellernya banyak kan mungkin sedikit-sedikit bisa lebih ketemunya juga lebih banyak gitu loh hasilnya. Ya. Jadi salah satu kendalanya adalah bagaimana membuat tim ya. Nanti mungkin ke depan kita bisa buat materi tentang bagaimana membangun sebuah tim ya. Coach Gatot ini pengalaman sekali kalau membangun tim ya. Luar biasa. Nanti kita bisa minta ilmunya lagi lah ya. Oke, siap. Oke, Mas Hidayatullah mungkin bisa perkenalkan diri dan usahanya biar kita sama-sama silaturahmi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ini awalnya tadinya bisnis minuman musiman, IT dan gorengan itu. Tapi karena corona ini pendapatannya menurun, gerobaknya saya jual belum laku-laku. Dan ini lagi mulai pindah usaha dari usaha jual pulsa, kuota, dan HP ini. Dan itu. Karena saya juga masih seorang pengajar, jadi masih sibuk sebagai pengajar guru SD dan mahasiswa. Terima kasih. Oh, masih kuliah juga? Enggak, saya ngajar di perkuliahan di STKIP. Oh, di kampus. Oke. Oke, thank you Mas Hidayatullah. Nah, menarik nih. Pengalaman saya juga dulu mulai usaha dari seorang karyawan. Bahkan kemarin saya ketemu di Jakarta itu pegawai Pemprov. Pegawai Pemprov, waktu itu saya ke Kepulauan Seribu sama beliau, orang dari dinas, ada pelatihan di Kepulauan Seribu. Dan saya luar biasa, beliau itu jualan online otomotif. Seminggu itu omsetnya bisa puluhan juta. Dia PNS. Ya, artinya sebetulnya enggak masalah menurut saya Mas Hidayatullah, walaupun Masnya apalagi guru ya, guru punya usaha sampingan enggak masalah gitu. Selama secara profesional lah ya, ketika kerja ya kerja sebagai seorang pegawai, ketika kita menjadi berprofesi dalam sebagai seorang pengusaha ya kita sebagai seorang pengusaha. Mungkin seperti itu. Oke. Nah, ini mungkin waktu kita udah overtime ya. Tapi tidak apa-apa. Ini waktunya saya agak panjang. Mungkin sebelum kita tutup, Coach Gatot, saya tertarik untuk bicara tentang target. Nah, sebetulnya kan otomatis ketika kondisi seperti ini kita nggak bisa pakai target yang lama, ya kan? Karena sudah berubah nih. Nah, bagaimana kita membuat target untuk ke depannya? Banyak kan sebagian tuh masih yang penting saya survive dulu dah, yang penting bisa mendapat duit makan gitu. Nah,
Tapi ada yang sudah lebih jauh gitu. Nah, terkait masalah target ke depannya ini, apa yang harus kita lakukan, Coach? Targetnya harus kita apain? Ya, jadi kalau target ini kalau kalau dari saya pribadi, saya seperti oke bos lah contohnya. Saya punya target ya harus di bulan ini saya harus buka cabang minimal di 3 sampai 5 kota. Jadi yaitu namanya target kan. Jadi nggak selamanya sih sebetulnya kita harus ngikutin keadaan, ya kan. Tetapi kalau kita punya satu keyakinan bahwa bisnis kita ini sebetulnya masih bisa di scale up lagi ya, itu tapi tentunya dengan cara-cara yang berbeda mengikuti kondisi saat ini, pasti dengan strategi juga yang jangan yang sama seperti yang kemarin kan gitu. Saya yakin bisa kok, bisa dinaikkan kan. Nah, tetapi kembali ya mungkin dites dulu. Mungkin target kita kalau untuk saat ini yang penting cukup untuk operasional dan ya adalah keuntungan yang bisa kita ambil, tapi mungkin nggak terlalu menggebu-gebu seperti mungkin kondisi normal. Nah, mungkin kalau yang masih belum terlalu yakin cukuplah seperti itu kan gitu. Jadi setidak-tidaknya kos operasional tertutupi dan masih adalah sisa-sisa yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari kan gitu. Nah, itu kita coba. Nah, kemudian setelah targetnya tercapai ditentukan, ya kita tinggal breakdown. Jadi otomatis saya kalau selalu bikin target itu kan target ada minimal saya buat bulanan. 1 bulan apa. Kemudian tadi saya mingguan saya pecah lagi harian. Saya hanya fokus ngerjain target harian. Jadi saya nggak pusing dengan target saya yang bulanan tadi. Asal saya lakukan terus, tapi saya kontrol target saya misalnya. Dalam 1 hari saya harus hubungin orang, harus buat postingan seperti ini, harus follow up orang seperti yang harus kita lakukan ya. Nah, jadi itu saya lakukan setiap hari. Nah, nanti kan dari situ ketahuan nih hasilnya apa. Follow up misalnya. Oh, ini masih tanya-tanya dulu. Oke, ini kendalanya ini. Nanti kita cari solusinya. Kita bisa follow up lagi kapan. Kita bisa buat jadwal lagi. Kemudian saya buat postingan A, ternyata responnya bagus. Nah, dari respon ini ada leads masuk ke kita sekian gitu kan. Oh, ternyata kita melebihi over target. Itu kita catat, kenapa kok bisa ini? Oh, ternyata karena memang ternyata masyarakat atau customer kita suka dengan yang konsepnya seperti ini gitu kan. Nah, itu selalu kita pantau setiap hari. Nah, jadi kalau tercapai itu kita catat, kemudian kalau kurang juga kita catat kenapa kok bisa kurang, kok nggak tercapai targetnya dan lain sebagainya, sehingga itu akan menjadi PR saya besok hari. Ini saya harus ngapain. Jadi selalu berpikir harian. Nah, sehingga dengan kita nyicil harian tadi itu insya Allah yang bulanan tadi bisa tercapai. Jadi kalau kita mikirnya langsung target sebulan harus jual 100 pieces, harus jual 1000 pieces, itu kan gede, ya kan? Tapi kalau kita breakdown per minggu, per hari, dan 1 hari itu kita buat action plan-nya apa aja yang harus kita lakukan, udah fokus aja di situ, dan itu kontrol terus. Hasilnya apa, kemudian kalau memang tercapai itu kenapa, kalau nggak tercapai itu kenapa. Nah, itu kita perbaiki terus. Ya insya Allah itu nanti ya setidak-tidaknya mendekati lah dengan target kita. Gitu. Nah, tapi kalau kita pribadi yakin memang ini kita masih bisa di scale up lagi gitu kan, akan mungkin malah bisa kita tingkatkan lagi harga jualnya. Wah, itu harus punya satu cara yang harus bisa eksekusi itu tadi targetnya gitu. Jadi pada intinya sih sebetulnya caranya target itu tuh ya namanya targetnya kegampang, tinggal nentuin aja. Tapi kita yang harus kita pikirkan itu caranya gimana untuk mencapai target itu. Ya kurang lebih seperti itu, Mas. Oke, thank you, Coach Gatot. Jadi memang mungkin di kondisi seperti ini kita perlu melakukan yang namanya retargeting, karena kan kondisinya tidak lagi sama seperti dulu. Betul. Setelah kita punya target, kita set ulang targetnya, kita breakdown dari bulanan, harian, jadi kemudian ke aktivitas hariannya seperti apa. Jadi kita mengejar target itu tidak terasa, kemudian caranya harus kita
sampaikan gitu ya Coach Gatot ya. Betul. Oke, thank you, luar biasa. Nih, hari ini kita belajar banyak, setengah 12 ya. Sebenarnya kita bisa lanjut lagi, cuma nanti akan kita sambung lagi next ya, mungkin Coach Gatot. Kita agendakan sebenarnya hari ini 1 jam. Dan kalau mau dikupas sebenarnya lebih panjang, karena ini yang disampaikan Coach Gatot tadi nih, banyak sekali sebenarnya ya. Belum kita detailin satu-satu nih ya. Saya juga penasaran nih. Oke. Nah, dan juga yang disampaikan oleh Kak Kukuh tadi juga sama. Kita perlu berkolaborasi, bersilaturahmi. Kebutuhan produk terutama ini kebetulan Mas Hidayatullah, Mas Randy bukan produsen sama seperti saya ya. Kayak kita perlu banyak berkolaborasi. Iya. Kemarin saya kebetulan dapat, ini bukan promo ya. Ini saya kemarin dapat produk ini dari teman, apa namanya, parfum kopi. Dia lagi kesulitan menjual produk kopinya, kemudian dia berinovasi membuat produk turunan gitu. Cuma memang belum naik, makanya saya bilang oke, nanti saya coba bantu, saya coba pasarkan juga gitu, saya bantu pasarkan. Artinya banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Ini juga sama, ini produk kopi Pinang obat kuat ya. Cocok tuh sama Mas Randy kayaknya itu kolaborasinya. Enggak, ini menarik. Ini saya udah jual berapa bulannya, agak lumayan meningkat penjualannya. Saya nggak paham juga nih ya, karena saya nggak bisa nyoba. Saya belum boleh nyoba. Efek ini WFH, Mas. Iya, mungkin ya. Artinya ada produk-produk memang sebenarnya produk-produk yang sangat potensial sebenarnya yang bisa kita push ya. Seperti Mas Randy, produknya potensial untuk WFH gitu kan, membuat banyak kenaikan positif gitu kan. Oke. Artinya banyak peluang yang sebenarnya yang bisa kita lihat. Yang penting kita tadi peka yang disampaikan Coach Gatot, melihat keluar banyak apa yang bisa kita lakukan. Mungkin terakhir Coach Gatot sebagai penutup, untuk sekarang apa yang perlu kita persiapkan, apa yang perlu, karena kan ini baru memasuki era new normal ya. Apa yang perlu kita persiapkan, Coach Gatot sebagai penutup? Ya, jadi kalau pesan saya sih untuk teman-teman UMKM ya, jadi saat ini adalah kondisi di mana kita harus saling bergandengan tangan, saling menguatkan, saling juga kita saling belilah, saling belanja sesama produk UMKM. Karena kalau bukan kita yang membantu teman-teman kita, ini nggak ada lagi siapa yang membantu. Karena dengan posisi begini, perusahaan besar pun sekarang lagi mikirin kepentingannya mereka masing-masing, kan gitu loh. Ya kan? Jadi mereka juga lagi kondisi juga gimana mereka mempertahankan bisnisnya masing-masing, jangan sampai tutup dengan karyawan yang di PHK dan lain sebagainya. Nah, saat ini juga kita harus ya bergandengan tangan. Kalau kita nggak mungkin kita mau bangkit kalau kita tidak saling bekerja sama. Jadi ayo kita saling bersama-sama kolaborasi, terutama produk-produk lokal ya. Ini saling support gitu kan. Jadi misalnya kayak Coach Edi punya produk kopi, parfum dan lain sebagainya. Kalau kita memang dirasa kita punya kemampuan marketing dan tidak punya produk, ya nggak ada salahnya kita bantu jual. Mas Randy punya produk oles-oles tadi, itu bisa dikombinasi dengan kopi Pinang gitu kan, dari minumannya, dari dalam kopi Pinangnya gitu kan, dari luarnya yang oles-olesnya gitu kan. Nah, kemudian Mas Hidayatullah mungkin ya saat ini kenaikan istilahnya jualan online kan cukup tinggi gitu kan. Mungkin banyak yang harus ganti upgrade handphone dan lain sebagainya, itu pun bisa kita kembangkan ya, kita bisa bantu untuk ya kalau kita butuh ya ke teman sendiri dulu lah gitu kan, dan lain sebagainya. Sehingga dengan kita saling support, saling bantu, ini kita bisa tumbuh bersama. Ya, jadi kalau kita nggak saling support, malah saling menjatuhkan, ini yang akan bahaya. Ya, itu mungkin pesan dari saya di sesi terakhir ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Coach Gatot. Bisa kasih applause dulu dong buat Coach Gatot hari ini. Oke, sip. Thank you Coach Gatot untuk sesi ini. Next, kita akan bikin lagi ya teman-teman untuk ngobrolnya. Ini sangat bermanfaat. Kita nggak perlu lama-lama, yang penting ada yang nyangkut di kepala, ya kan? Dan yang paling penting adalah
action-nya, ya. 1000 mil tidak akan terjadi kalau kita nggak mau melangkah satu langkah, ya. Itu yang paling penting adalah membuat satu gebrakan langkah di awal, kemudian dilanjutin langkah-langkah berikutnya. Thank you teman-teman, Halo Mas Edi. juga Coach Mas Gatot, Edi. Mas Randy dan Mas Hidayatullah. Mas Edi. Terima kasih atas waktunya dan untuk bersama kita belajar bersama Metro Resort. Kita tutup hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.